kepadamu untuk si fulan. Kutitipkan kepadamu kepada fakir. Kutitipkan kepadamu kepada semiskin. Kalau untuk kita yang Allah kasih, orang semuanya akan sama rata kaya dan miskinnya, saudara. Bahadu namar jagal. Tak indah suksesnya Bang Salim. Contoh dia aku tidak kan? Indah sakayo ni kakak Ojion buka Ros, Ustazah Ros, ya kan? Indah sakayo ni kakak Ojier nih. Harap namar jagal lo kare jontaon. Ada maksudnya pesan penting sedang Allah sampaikan kepada kita, orang yang dititipkan lebih banyak daripada orang lain. Bahwa yang punya Anda bukanlah hak Anda semuanya. Kita punya kebutuhan, saudara kaum muslimin. Maka maknanya boleh Anda meraup dan meraih kekayaan, tapi jangan lupa lihatlah kiri kanan tetangga kita, saudara kaum muslimin. Yang lebih-lebih membantu keluarga, yang lebih-lebih membantu orang tua, ya kan? Tentang ulang busen tentang orang tua Anda sebab foto diri buse. Yutnya hartu bi hartong puri. Audo malakir kon. Jangan pula begitu, ya kan? Artinya orang tua memberi ke mereka itu pahalanya 100.000 kali lipat ganda, gitu loh kan? Membantu kepada keluarga 1.000 kali lipat ganda, gitu loh. Membantu kepada orang lain atau guru kita malas 100 kali lipat ganda. Membantu kepada orang yang biasa 10 kali lipat ganda. Silahkan kita berpilih. Maka tengok saudara kita yang membutuhkan, saudara kaum muslimin. Ini perlu kita melapangkan keadaan. Kita perlu meringankan beban orang lain. Saya pernah sampaikan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ka'bul Ahbar mengungkapkan dalam kitab Kifayatul Azkiya, tarju rahmatallahi wa anta la tarham ibadallahi fakaifa turham fakaifa tarham kadzalika turham. Anda mengharapkan rahmat Allah namun Anda tidak pernah menyayangi hamba Allah. Sebagaimana Anda disayangi, sebagaimana Anda menyayangi, maka demikianlah Anda akan disayangi. Sadiang kang lelehen mutualak negon tini Tuhan deh. Cuma menembung yakin kita, saya punya uang 200.000, saya kasih 100, tinggal 100 dong. Hitungan Allah bukan begitu, Bu. Hitungan Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Seumpama yang kau berikan adalah 1, berubah jadi 7 tangkai. Setiap tangkai adalah 100, 1 berubah jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Tapi Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang yakin di balik sedekah Anda menyimpan kekayaan. Orang yang yakin di balik hadiah dia akan menyimpan kekayaan. Orang yang yakin di balik apa yang diberikan akan menyimpan tolak bencana malapetaka. Jadi as-sadaqatu tarakul bala wa tasrif al-umr. Bukankah sedekah itu menolak bala dan menambah usia Anda, saudara? Harusnya tanggal ini Anda sakit, Kak Fatimah. Tapi karena Kak Fatimah baik hati, Allah nggak jadi sakitkan dia. Harusnya besok Ustaz Ismail meninggal dunia, harusnya. Tapi karena dia suka bersedekah, suka membagi ilmu ke orang, suka berkunjung ke tempat ulama, suka meringankan beban orang lain, Allah nggak jadi matikan dia. Jadi yang bisa menolak takdir cuma 2, doa, kemudian sedekah, yang dibentuk ikhtiar yang kita lakukan. Maka di zaman Nabi Musa, maka di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, saya baca dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam As-Samarqandi, ada seorang pemuda yang bagi-bagi surat undangan pernikahan, ya kan? Besok janur kuning akan dibentangkan, dia akan duduk di atas pelaminan. Tiba-tiba begitu surat undangan sampai ke tangan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, malakul maut turun, ya kan? Kemudian mengatakan, ngapain dia bagi surat undangan? Besok udah hari kematian dia, kata malakul maut. Ingin disampaikan Ibrahim tapi dia mengurungkan niat. Kenapa? Karena mati adalah rahasia ilahi, betul? Sehingga ditunggu sampai besok. Allah bayar mati, mabaya on ngana jadi pengantin be. Jadi jangan membayar calon nyai, ya kan? Maka akan akan layu sebelum berkembang, akan gundah gulana sebelum bahagia. Kasihan. Tapi tidak disampaikan Ibrahim. Tepat pada waktu yang dikatakan oleh malakul maut tidak terjadi kematian. Ditunggu sampai besok tidak terjadi kematian. Tunggu bulan depan tidak mati-mati. Tahun depan tidak mati-mati. Akhirnya si bapak ini atau si pemuda ini sampai umurnya 80 sekian tahun. Dan dia beranak pinak, dia punya keturunan. Satu saat ketemu lagi malakul maut dengan Ibrahim dan bertanya, ya malakul maut, sudah mergabus ko. Kenapa kamu katakan bahwa dia akan mati? Padahal tidak terjadi kematian itu. Bukankah janji Allah itu adalah pasti? Kata malakul maut, betul janji Allah pasti. Tapi bukankah Allah menjanjikan pada doa dan sedekah itu juga akan ditolak bencana dan malapetaka? Saat pulangnya dia berbagi kepada orang lain. Dia ke rumah anak yatim dia kasih. Dia ke rumah guru dia kasih. Dia ke rumah orang membutuhkan dia kasih. Dia ringankan beban orang lain. Maka Allah panjangkan umurnya, tidak terjadi kematiannya. Saudara,
maka Allah bisa panjangkan usia kita. Masya Allah kana ma lam yasha' lam yakun. Tapi lakukanlah apa maunya Allah. Ya. Yang susah kita dalam hidup ibu-ibu, banyak maunya sama Allah tapi maunya Allah kita nggak pernah lakuin. Susah. Jangan Allah, manusia juga bakal dikecewa kalau digituin gitu loh. Ya kan, maunya dikasih nggak pernah ngasih, maunya disayangin tapi nggak bisa memberikan kasih sayang. Maka lakukan hal yang seimbang, ya kan? Kalau kita melakukan hal yang seimbang, Anda melakukan kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan yang sama. Jadi terjawab usuli kakaon. Auda dengan dengaran kalak tuau nih contoh. Itu karena saya juga dengar kepada orang lain. Tapi kalau Anda coba mengkecei alak, Anda akan dikecei alak. Selesai. Jadi hidup ini kama tadinu tudan. Apa yang Anda lakukan itulah yang Anda tuai. Apa yang Anda tanam itulah yang Anda panen. Apa yang Anda perbuat itulah yang akan Anda petik. Semua apa yang kita dapatkan hasil apa yang kita lakukan hari kemarin. Besok saya mimpi jadi orang bahagia. Pagi-pagi saya tersenyum, sumringah, matahari terbit bawa cerita yang sangat indah, ya kan? Matahari terbit memberikan senyuman kebahagiaan kepada saya. Gampang caranya. Lakukan kebaikan hari ini dengan meringankan beban orang lain. Saya jamin besok Anda akan bahagia. Selesai. Jadi life is take and give. Hidup ini tentang berbagi. Anda take and give. Anda memberi, Anda akan menerima. Tapi kalau hari ini Anda tidak ada meringankan beban orang lain, besok siap-siap Anda tidak tersenyum satu harian itu. Besok siap-siap Anda punya beban hati yang susah Anda ungkapkan. Jadi hidup ini semakin banyak kita membahagiakan orang, maka semakin gampang urusan di tengah kehidupan. Jadi pernah orang Arab berkata, as'adun nas man as'adan nas. As'adun nas man as'adan nas. Apa itu artinya? Manusia yang paling bahagia, manusia yang membahagiakan orang lain. Ya. Manusia yang paling bahagia, manusia yang membahagiakan orang lain. Maka sedihlah ibu-ibu kalau nggak ada orang yang bertamu ke rumah Anda. Ya. Lain hal Kak Erni, ya kan, dia sendiri, nggak mungkin kita sering-sering bertamu ke sini, contoh, ya kan, harus jaga juga gitu loh. Tapi kalau kita punya suami, contoh si kakak Romar tamu, masa nggak boleh? Kak Fatimah saya bertamu Bang Salim, ada masa nggak boleh, ya kan? Dilarang masuk. Khususun Ustadz Mahdi. Ning nama bahasa Arabnya fa'anta gamfualun. Gampual doho, imang bahasa ya kan? Jadi sedih, sahabat Nabi nangis sama Rasul. Kenapa? Wallahi ma tadayaftu 'ala dhuyuf fi hadzal yaum ya Rasulullah. Tamu enggak datang ke rumahku hari ini ya Rasulullah. Dan orang kalau enggak pernah bertamu, jarang bertamu, enggak boleh bertamu. Contohnya begini, penyakit banyak. Karena datangnya tamu bawa barokah, pulangnya meninggalkan keampunan. Narame duit lipan. Ya, seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, istriku keberatan ya Rasul. Sering dia bikin teh, bikin kopi, ala syawi syai syawi qahwah. Ijhaz ala kulli syai mat'umat, nyiapin makanan-makanan sama tamu-tamu saya yang datang, teman-teman saya. Keberatan istri saya Rasulullah. Contoh. Baik, jangan keberatan sama tamu. Rasul datang disambut gitu loh. Cuma saya bilang nanti kalau pas saya pulang, tolong sama istrimu diantar sampai ke pintu. Hukumnya sunnah. Jadi kalau ada tamu, antar sampai ke pintu. Liatin dia pulang sampai dia menghilang gitu loh. Itu sunnah hukumnya. Rupanya begitu Rasulullah pulang dan diantar sama istri sahabat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tunjukkan, Allah bukakan mata batin daripada si perempuan ini. Di belakang Nabi ternyata ada kalajengking yang ikut di belakang Nabi. Ada ular, ada lipan, ada kepindik, ada berwarna. Binatang-binatang yang bisa membuat kita celaka di rumah kita akan ikut pulang pergi dengan pulangnya tamu yang kita suguhkan atau kita sambut. Jadi kenapa Anda nggak digigit kalajengking di rumah? Anda suka bertamu. Kalau Anda nggak pernah bertamu, kalajengking Anda garang gitu loh. Jadi namanya do kalajengkingon kaon, ini semua ada duit bagas. Gampang sebenarnya Anda tidur, telinga Anda kan terbuka. Gimana kalau masuk ke dalam binatang? Allah jaga karena Anda suka bertamu. Betul. Ini hebatnya tamu, makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum, ya kan? Atau man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Falyukrim jarah. Kalau Anda beriman kepada Allah di hari kiamat, maka muliakanlah tamu jiran Anda, muliakan tamu Anda. Perlu bertamu di bulan 10 Muharram, di 10 Muharram ini, yaitu zur aliman ud. Apa tuh ud? Ayadatul marid. Kunjungilah orang-orang sakit. Minimal teleponlah orang-orang sakit. Jadi kalau nggak bisa kunjungan, karena sekarang banyak forbidden, ya kan, banyak sekarang adalah isoman luarna, isolasi mandiri, betul nggak? Minimal sediakanlah WA Anda pada hari itu akan menjadi saksi kebaikan Anda dengan cara biar kabar nantulang bu namuda kanen dongan konco terserahlah. Dan khusus hari itu adalah hari untuk melakukan ziarah atau melakukan kunjungan atau melakukan silaturahmi minimal lewat email, karena kita sekarang lagi
dalam genggaman pandemi corona yang belum selesai. Saudara kaum muslimin, itu amal selanjutnya. Kemudian waktahil. Apa tuh waktahil, ibu-ibu? Waktahil itu adalah pakai celak mata. Yang nggak boleh pakai celak ipon naik beli. Icolo icela iya ipon ni ang winga to lay Allah. Nasab do masude cola, do masude boy marcola, igung marcola. Ang winga to lay on di mata na saja do. Di mana celak itu di sini ya? Bisa de celak atau di sini? Ini dong. Ini dong. Iyalah ini kan alis ya. Ini celak, ini sedo. Oh, sedo. Berarti di sini ya, sini ya. Yang bagus cari di empang namanya ismit. Ismit. Alif sabawa alif bawa mim dal bawah mit ismit. Nah, kan jalaki mah. Itu celak yang disukai oleh para sahabiyah. Kalau ada ya jenis ismit namanya. Atau celak mokah masuk di pandok lah. Tapi jangan terlalu banyak juga, nanti kena ke mata gitu loh. Pas 10 Muharram pel nongon. Nasa yo maasun ini ya. Makanya betul colak jubain sudah pun sudah enggak sunnah itu. Haram hukumnya kalau menyakiti gitu loh. Paham? Dan dia tidak akan menjadi fitnah, Kakak. Kalau ismit itu tak jadi fitnah, hanya sekedar hitam doang, tapi itu akan mengkinclongkan pandangan mata, paham ya? Makanya Nabi mensunnahkan pakai ismit, paham? Ya kan? Zur alimat ut waqtahil, kemudian waraksu atau wamashu raksal yatim. Disunnahkan pada 10 Muharram kita mengusap kepala anak yatim. Panggil anak yatim, kasih dia angpo, mau 2.000 ke isinya, penting kasih aja, tergantung kepada kemampuan kita, ya kan? Kasih 3.000 atau berapalah, karena tidak bisa dipaksa juga gitu loh maksudnya. Tergantung kepada suasana ekonomi kita gitu loh. Cuma cara mengusapnya ibu-ibu, bukan mengusap dari depan ke belakang. Lihat, kalau ini namanya mengusap ke sini, ini orang biasa, membelai namanya. Tapi kalau namanya mengusap anak yatim dari belakang ke depan, on betusan bunga. Jadi ulang songonon. On betusan kan masih kalau lupa sepak. Saya lalu sepak patun tadi. Tutup ya. Jadi caranya bukan begini, tapi caranya adalah begini. Hukumnya sunnah, ya kan? Ya, dari belakang ke depan, bukan dari atas atau dari depan ke belakang. Paham nggak? Itu cara mengusap kepala anak yatim. Paham? Kemudian selanjutnya lakukan sholat khusus. Apa tuh sholat khususnya? Ini di luar dari itu ya. Namanya sholat karena supaya kita Muharram ini dilaksanakan di akhir Zulhijjah kalau bisa ya. Lakukan malam Jumat atau pada hari Jumat, namanya sholat sunnah penebus segala sholat kita yang pernah kita tinggalkan. Mungkin dulu waktu muda pernah tinggal sholat, udah lupa berapa Jumat. Atau orang tua kita dulu nggak sholat, ya kan? Dia sembahyang na jolo unggak bayar patundari na memboloita, contoh don. Atau ayah tidak sholat patundari na memboloita, contoh don, ya kan? Maka lakukanlah sholat namanya kafaratus sholat. Apabila kita laksanakan insya Allah sholat kita andai tinggal 70 tahun pun 80 tahun Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita yang tertinggal. Namanya sholatul kafaratis sholat. 4 rakaat, coba tulis. Ya. Riwayatnya daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Muhammad bin siapa namanya Khatiruddin Al-Attar, baru kemudian sampai ke kita ya. Salatnya adalah salat kafarah salat namanya. Salat sunnah kafarah salat. Jadi semua salat-salat orang tua kita tolong Anda salatkan. Semua salat ni umat tain antara badung meninggal maksudnya sumbayang kon. Siapun kun Tuhan sudah sumbayang niai. Salat untuk penebus segala salat sepanjang umur. Minimal sekali dalam seumur hidup kita lakukan. Salat kita jangan sampai ada yang tertinggal, Kak. Memang sudah kita kodok, tapi takutnya yang kita kodok itu belum mencapai semuanya. Karena Allah lebih tahu berapa salat kita yang tinggal. Catatan nanti akan Allah Ta'ala catat, akan Allah Ta'ala hapuskan. Anda tidak pernah tidak sholat sepanjang umur. Makanya perlu kita lakukan sholat penebus sholat di bulan Zulhijjah, supaya bulan Muharram kita ikut diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemudo betul lehe. Opat rokaat. Abis orang tua niba, opat rokaat juga. Kalau abis orang tua niba, abis si guru-guru niba na mandung meninggal. Ang mandung mangulu pulang sumpayang pun cepat dia mati guru mi. Itu maksudnya niba opat rokaat, orang tua niba. Iya, semua rokaat. Setiap orang satu rokaat. Ayatnya bebas. Ayatnya enggak, bukan bebas, harus. Makanya perlu dicatat. Doanya juga khusus. Jadi usulnya khusus, ya kan? Kemudian ayatnya khusus, doanya juga khusus. Ini sholat dari Nabi, tulis dulu riwayatnya dari Rasulullah,
Ayo catat. Psikolog mula dari Rasulullah. Coba jadi bapak balik dulu. So, udungannya. Bolehkah ini dimakan kayak Erni pisang? Kan dari depan. Iya, enggak kan lagi di Facebook. Lagi. Oh, bukan Facebook ya? Rekaman ya? Satu kakak. Gila lah. Terus anak lebih banyak di sana. Suka distatusin dia mah. Pak Ustadz, yang tadi aku bilang kan bukankah kodok-kodok itu tidak tertentu di azali, Iya. tapi kok bisa berubah sedangkan kodok-kodok itu udah tertentu di azali. Bagi dia sah. Lantaran doa sedekah itu apa? Gimana? Kan di dalam Al-Quran kholidina fiha abada. Assalamualaikum. Gimana itu Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus, saya jawab ya. Nah, Kode gini kak, pertanyaan yang bagus. Kan semua apa yang terjadi di alam ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya kan? Namanya tulisannya qada. Kalau sudah jatuh ketentuan Allah namanya qadar, ya kan? Iya. Qada dan qadar mesti kita percayai bahwa apapun yang terjadi itu dengan pengetahuan Allah, dengan ilmunya Allah. Umur kita sudah ditentukan iya. pada qada. Ketika kita meninggal dunia terjadilah itu namanya qadar, kan gitu ya. Iya. Memang bisa dirubah, kan sudah ditentukan kayak itu loh. Iya. Kaya miskin sudah ditentukan. Saya menikah dengan siapa sudah ditentukan. Ya kan? Saya jadi pejabat sudah ditentukan. Iya. Terus dengan doa bisa berubah. Emang begitu? Terus gimana dong tulisan yang di sana, kan gitu pertanyaannya. Iya. Jawabannya, takdir itu ada dua macam. Satu takdir mubrom, yang kedua takdir muallak. Yang dinamakan takdir mubrom, takdir yang bagaimanapun tidak akan pernah bisa dirubah. Iya. Contoh, manusia pasti mati. Pasti itu mati, nggak bisa dirubah itu. Bisa nggak Tuhan saya nggak usah mati? Nggak bisa, jangankan ente malakul maut aja mati gitu loh. Ada takdir muallak, takdir yang bisa dirubah dengan sedekah, dengan silaturahmi dan dengan doa. Mana salah satu? Umur manusia bisa Allah panjangkan umurnya dengan sedekah kita, dengan doa kita, dengan ikhtiar kita. Paham kan? Jadi kalau takdirnya mubrom itu nggak bisa dirubah. Contoh, manusia cuma dua jenis, laki-laki perempuan. Itu mubrom udah. Nggak bisa, ya Allah, jadikan ciptakanlah seorang manusia pada jenis lain, namanya banci, ya Allah. Nggak bisa. Laki-laki perempuan itu udah mubrom. Jadi kalau ada banci yang muncul, contoh ya kan, tidak laki-laki tidak perempuan, ya kan, itu namanya menyalahi takdir. Karena memang takdirnya cuma dua gitu loh. Manusia pasti mati. Ada yang doa, ya Allah saya nggak mau mati, ya Allah saya pengen hidup selamanya sampai masuk ke dalam surga. Nggak bisa. Malakul maut aja mati, dia cabut sendiri nyawanya gitu loh. Itu mubrom. Ada yang muallak, masih terkait dengan doa dan ikhtiar. Contoh, umur, jumlah diumuri kakak bisa ipa ginjang Tuhan, ya kan? Atau sama dengan pernikahan. Dalam takdir saja saya akan menikah, contoh, dengan seorang penyanyi, contoh. Ternyata saya sekolah ke Mekah, saya doa sama Allah, ketemu sama ustazah gitu loh kan, maksudnya contoh nih. Memang begitulah bisa dirubah, namanya muallak. Itu sebagian riwayat mengatakan enggak. Sebagian pendapat lagi mengatakan takdir itu memang bisa dirubah, tapi barokahnya yang berubah. Umur itu kalau udah segitu udah, tapi barokahnya bisa Allah rubah untuk lebih bermanfaat. Ada sebagian ulama berpendapat demikian. Pengambilannya dari kitab Kifayatul Awam, Tauhid Takala Sobat di Purba, membuat Anda. Jadi gini, kholidina fiha abada, di akhirat nanti. Akan Bisakah kekal selamanya. berubah itu nanti? Bisa dengan seorang keputusan itu? Allah. Bisa. Bisa dengan keputusan Allah. Namanya bifadlillah, dengan karunia Allah. Karena takdir itu pun tulisan dia, sekehendak dia untuk merubahnya. Cuma secara ilmu manusia tidak bisa berubah, karena ibadah Anda akan menentukan. Tapi kalau Allah yang mau, kenapa enggak gitu loh maksudnya. Jadi supaya takdir tidak mengalahkan Allah, itu maunya Allah gitu loh. Jadi diinjak naik kekuatan di Allah, maka antong kehendaknya itu sudah kan. Cuma biasanya pala jahat nggak ada bebek. Cuma Allah punya keputusan gitu loh. Bisa aja Allah bantu. Nah, coba dicatat sholatnya kak. Dari Rasulullah. Kemudian sanad kedua, sejelas sanad lain kepada Sayyidina Ali. Sanad kedua Sayyidina Ali. Udah kan jam 9.
Bisa udah pernah bilang karena dia sudah pernah tadi belajar soal kondisi dunia kan belum kecewa alat maksud kan bisa ngarang tuh belum godina tuh aku sih itu itu pun kan Rasoki ada enggak kak kemudian syarat ketiga Muhammad. Jadi dari Sayyidina Ali banyak nih, coba dihilangkan ya. Yang tertulis di kita Muhammad bin Khatiruddin. Syekh Muhammad bin Khatiruddin. Al-Attar. Anak India di rumah. Khatiruddin, jangan Adiruddin, Khatiruddin. Khatiruddin. Al-Attar. Attar. Ini yang betul ya? Coba. Oh, poso-poso ngaji. Apa namanya kita poso mencicil afirmasi yang fikih. Dari para lutusan saya. Ada kita cetak buku ini. Falaki begitu terus. Udah. Usulnya lafal niatnya. On lafal niatah hukum sunnah duka on dah. Jadi anggo ginjang non lalahonang kon bain waktu sembayang. Karena agak panjang memang lafalnya usolli nawaitu an usolli ini kan lagi jangan kan niatnya mana wajib. Allahu akbar dok ya tetemu. Hari ya tetene ya Allah sembayang kon panggon tidak sembayang ku nang mandung tinggal sepanjang umurku. Dulu pontong enggak? Panggon tidak sembayang di makku almarhum yang tinggal sepanjang hidupnya. Pokoknya siapa yang kita salatkan maksudnya. So trepe masih sian dosa di sembayang on Kak. Kalau salat bahasa Arab, Jadi bahasa Arab usulnya. lafal niat tentang Kak sudah dihukumna. Na wajib niat na itu. Na itu kan dibakasan hati-hati di antara alif dan ra Allahu akbar itu na wajib. Sengaja aku sholat zuhur rakaat karena Allah itu na wajib na dia kan. Lafal niat sudah dihukumna nang kon enggak masalah ini. Usolli fardhu dhuhri sudah deh. Ontar ginjang lafal niat na ini maksudku. Babi romano sok ko makapilang ada dapat kok kana di sumbayang kon. Itu maksudnya. Bendarap sibuki kecuali rasa sibuk kita tentang anak pondok do pesantren itu tugasnya belajar, ya kan? Kalau mardahan, menggule mocok. Coba lafal niatnya, apalagi tiap itu sih bagus. Nawaitu an usollia. Catat bukan Fatimah. Oh, ndak gitu ben. Tangan ben. Cuma itu kan bisa kira mati. Siapa tahu mau pelengkapnya. Oke, niatnya dalam hati. Sengaja aku sholat 4 rakaat. Ensiklopedia ibadah selama setahun deh. Gitu terjemahkan deh. Kalau tengok terjemah talkhis. On Kitabul Adab karena Habib Zain. Kami sudah jadi surur nggak perlu waktu lah. Susah untuk nyapal. Untuk kita saja misalnya kan panduanta yo daganganmu. Baru nggak Kak? Apa rakaat udah? Sebagai kafaroh alias pengganti. Sebagai kafaroh. Fikih kan tujuanku ini sudah merujukan di fikih merasa Allah kali di buku di Ustati jadi sekian benar kan kita mesti jamaah buku lain ini maksudnya sebagai kafaroh salat yang tertinggal sepanjang umur karena gini maka madhab Syafi'i orang haid anggaplah dia contohnya selesai mensnya hari Senin tanggal 8 dan dia melakukan mandi habis asar gitu ya sebelum maghrib contoh sekalian mandi potang manon nih toh sebenarnya dalam madhab Syafi'i mesti dia mengkodok salatnya 2 waktu sebelum mandi subuh dan zuhur betul pertanyaan saya apakah anda melakukan itu semenjak anda dewasa ini pengertiannya paham ini yang perlu tukin nai da bongkang sopasuy tay sarugo mengerti dong on mentong baya gurung kuna malin sumbayangon sesalamat sin sumbayangon kan pasumi tentang insyaallah kan jadi humuru namar amal contoh don abu amal kondo tepahalom ibe apa dapotan dawi karena menunjukkan kebaikan au paham lo kan ini sudah kondo pentingan ya mal kono jadi jat uleh non dan di inanta panadong depe inanta
lehen di kom ta ijazah kon ibe so den sanad nai anggo indo den sanad nai kakak inda dong hakui mang ijazah kon ko me mga mal kon na tola len dia bang salin ano nga sempat ceramah kon di sahata maksudna tung tarjam juga tuh sahata kan ada untuk si guru-guru tak maksudna cuma palas nggak bisa lagi baru masuk kau ban serap tuh. Jadi sepanjang umurku mau lewat lewat aja rambut terung lo konon sebagai pengganti sholat sepanjang umurku lillahi ta'ala. Nah, Pak bikin garis bawah Kak Fatimah. Garis bawahi kalau untuk orang tua gantilah di situ sebagai pengganti sholat ibuku sepanjang umur ibuku. Garis bawah itu. Pengganti sholat ayahku sepanjang umur ayahku. Garis bawahi. Suamiku sepanjang umur suamiku. Ya kan siapa aja lah yang kita anggap orang-orang terdekat kita. Oh, yang benar deh. Coba aja arsip now. Kalau udah susah mau jadi nomor. Sama sini, apa bete? Sulang kucuk. Terus udah rakaat pertama kan langsung Allahu Akbar bentuk kan? Allahu Akbar kan? Rakaat pertama Fatihah udah Ayatul Kursi 7 kali. Alah bisa dari keluar motornya kakak. Ayatul Kursi 7 kali. Al-Kautsar 15 kali. Apalagi kak tak itu mau kahtu kinai on melaksanakan sembahyang nah. Kan di Pagano sih 100.000 kan. Al-Kautsar 15 kali. Inna atoina. Rakaat kedua sama. Lesi Rakaat ketiga sama. Jadi kalau bisa rakaat ketiga juga berayat maksudnya. Lo mulak mon. Terus rakaat keempatnya sama. Rakaat keempat juga sama. Udah. Berarti kan abis kan soal sumbayangi shadow teh kakak. Soal sumbayangi shadow kakak. Tas 2 rakaat tasyahud awal kan gitu maksudnya kan. Ambat tasyahud akhir salam kan. Amalannya baca sholawat 100 kali. Ulang lupa sholawatnya on pengantar non kakak. Sholawat. Enggak sholawatnya enggak. Terserah mau sholawat mana. Sholawatnya terserah yang mana aja. Anggo ginjang waktu muntong pasang sholat Ibrahimiyah silahkan. Anggo tik waktu sallallahu alaihi Muhammad bisa mei terserah. 100. Adapun doanya doa ontar ginjang ti benda mencatat bensu ginjang. Itu sore notikan don. Catat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dung may baca selawat 100 kali kan? Allahumma Ustaz Ismail aja yang nulis ya. Oh iya, gitu aja lah. Nanti dikirim ke grup. Ada grupnya? Iya, ada. Kirim ke KR nih entar. Kak kasih kan? Ada grupnya. Kak, bukunya kasih aja. Biar ditulis. Biar nggak capek.